application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menurut saya sangat menarik, yaitu mengenai kasus, sebut saja entah itu namanya korupsi kah atau TPPU, karena ini sedang terus-menerus dilakukan pemeriksaan, penyidikan atau apalah gitu ya, atas Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo atau orang singkatnya SYL ya. Sebelumnya kan sempat heboh seakan-akan SYL ini menghilang dalam perjalanan dari Eropa ke Indonesia. Sudah banyak yang menduga-duga, wah mau kabur kali ini ya. Tapi ternyata pulang tuh ya. Bagus ini. Jadi ini menjadi suatu hal yang menarik. Apa yang membuat ini jadi menarik? Karena begini, kita lihat di CNN sejak Rabu 4 Oktober, Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, artinya di bidang politik, hukum, dan HAM, dia panglimanya kan, yang tertingginya gitu kan, Menko. Dia bilang Mentan Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan tersangka korupsi. Nah, menarik ya. Karena sebagai seorang panglima, dia berbicara atas nama institusi yang dibawanya. Nanti kita lihat berita berikutnya, seakan-akan kok Pak Mahfud ini seperti turun pangkat ya, seperti turun kelas ya. Jadi jubirnya KPK. Lah, KPK sendiri kan punya jubir gitu ya. Kok Menko yang jadi jubir, kira-kira begitu ya. Oke lah, ini berita dari CNN Rabu 4 Oktober. Nah, Tempo pada hari Rabu juga menurunkan berita yang kurang lebih sama, cuma kali ini lebih dipertegas bahwa Mahfud MD sebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah lama jadi tersangka. Ntar kita lihat juga ya, KPK secara resmi belum menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Kalaupun sudah tapi belum diumumkan, tapi Pak Mahfud MD bilang sudah lama kok. Nah, ini ada yang menarik ya. Sekali lagi, sepertinya beliau turun kelas. Dan sekaligus menurut orang ya, ini kok membocorkan proses yang ada di KPK. Padahal KPK sendiri belum mengumumkan. Nah, ada yang menarik, ya kan? Oke. Kita lihat lagi dah nih, kita mah cepet-cepet aja nih. Pada tanggal 5 Kamis, satu hari berikutnya setelah berita-berita itu beredar, di Republika memuat sebuah berita. Di sini judul beritanya, Bantah Mahfud MD, Nasdem tegaskan Menteri Pertanian SYL belum berstatus tersangka. Jadi menurut Partai Nasdem, SYL itu masih sebagai orang terperiksa, belum tersangka, atau bukan tersangka. Iya, kan kalau di KPK istilahnya terperiksa gitu ya, masih diperiksa, bukan tersangka. Jadi Nasdem membantah. Nah, ada apa ini ya? Mahfud bilang sudah lama jadi tersangka, Nasdem bilang belum, masih terperiksa. Waduh, menarik ya. Kita lihat lagi berita juga hari Kamis 5 Oktober di FIFA.co.id. Di sini Mahfud MD sebut Menteri Pertanian SYL sudah tersangka. Kemudian politisi dari Nasdem yaitu Pak Syaroni bertanya gitu ya, sejak kapan
Menko jadi jubir KPK? Ya, seperti tadi di awal sudah saya sebutkan, sehingga mereka berpendapat kok Menko jadi jubir KPK? Apa kepentingannya? Seakan-akan turun kelas ya. Masa komandan yang mengumumkan? Dia kan komandan tertinggi. Ya, Menko, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM. Nah, kalau mau mengumumkan ya juru bicara KPK. Kenapa harus Mahfud MD? Kira-kira begitu ya. Keberatan dari Partai Nasdem. Ada apa ini ya? Ya mungkin dari Nasdem berpikir jangan-jangan mentang-mentang Pak Mahfud calon cawapresnya Ganjar gitu ya, sekarang masuk ke sini. Nah, itu mungkin kan dari pandangan orang-orang Nasdem, saya nggak tahu lah ya. Tapi kira-kira begitu. Dipertanyakan sejak kapan Menko jadi jubir KPK. Kemudian Republik Merdeka Online ya juga menurunkan berita tak beretika, Mahfud dahului KPK umumkan status Menteri Pertanian SYL tersangka. Saya sih setuju ya. Maksudnya begini ya. Mohon maaf ya Pak Mahfud ya. KPK kan belum mengumumkan. Jadi menurut Republik Merdeka Online ya tidak beretika gitu ya. Pak Mahfud mendahului KPK yang sebenarnya lebih memiliki wewenang untuk mengumumkan status SYL kalau benar tersangka. Tapi mengapa Pak Mahfud yang mendahului KPK untuk umumkan status ini? Nah kan, apalagi ntar kita lihat ya, itu dibantah. Menarik. Nah, ini dia. Jumat kemarin. Iya, Jumat kemarin 6 Oktober. KPK bantah sudah tetapkan SYL sebagai tersangka. Nah, siapa yang benar, siapa yang bohong nih? Bisa Pak Mahfudnya bohong, mohon maaf. Bisa KPK-nya bohong, mohon maaf. Bisa tv1news.com yang bohong. Ya kita nggak tahu siapa yang berbohong di sini. Ya, kalau KPK bantah, artinya Pak Mahfud berbohong dong. Atau jangan-jangan TV One News nih yang berbohong. Padahal KPK nggak bantah, kita nggak tahu. Ya kita baca aja lah beritanya ya. Kan ini menarik. Sebuah isu beredar yang menyebutkan bahwa Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pihak KPK pun membantah hal tersebut. Wih, dibantah loh sama KPK. Diketahui hingga kini pihak KPK belum memberi konfirmasi mengenai kapan status Syahrul Yassin Limpo akan ditetapkan oleh KPK. Jadi sampai sekarang statusnya belum ditetapkan. Kira-kira begitu menurut TV One News. Makanya saya bingung. Yang bohong siapa? Pak Mahfud kah? Apalagi di Tempo bilang sudah lama dia jadi tersangka. KPK bantah di sini, ya. Dengan memberikan pernyataan menurut berita ini, KPK bantah. Pihak KPK belum memberi konfirmasi mengenai kapan status SYL ini akan ditetapkan oleh KPK. Atau Mahfud dan KPK benar, TV One News yang bohong. Nah kan kita nggak tahu nih. Kan ada 3 yang kita pertanyaan ya. Mahfud MD, KPK, ataukah TV One News yang berbohong. Ya kita nggak tahu lah ya. Nah menariknya. Kemarin juga beredar berita bahwa ada foto yang viral nih. Beredar, foto itu apa? Pertemuan Firly sebagai ketua KPK dengan SYL di tengah dugaan pemerasan. Iya, karena ada laporan masyarakat ya yang melaporkan ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang ujung-ujungnya sepertinya mengerucut ke Pak Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Nah, di tengah-tengah aduan masyarakat itu beredar ini foto ini. Foto pertemuan antara Firly dengan SYL. Apa sih Pak hebohnya? Foto pertemuan kok dihebohin? Gini loh. Kita lihat dulu dah fotonya nih. Ini dia fotonya. Firly itu sedang pakai kaos olahraga di lapangan badminton. Nah, Syahrul Yassin Limpo tidak main badminton. Dia pakai baju yang cukup formal ya. Nah, ini di lapangan badminton. Loh, emang kenapa Pak kalau foto ini beredar? Begini loh. Ada peraturan ya. Di negara manapun lah, termasuk Indonesia, bahwa seorang
penegak hukum, kan Pak Firly Bahuri kan penegak hukum, ketua KPK pula, ya. Tidak boleh bertemu dengan apa yang namanya terperiksa, terdakwa kah, tersangka kah, gitu ya, atau apapun lah, ya. Pokoknya seseorang yang sedang diperiksa, apalagi kalau benar sudah ditetapkan sebagai tersangka, nggak boleh bertemu begini. Ketika pertama kali ketemu pun ya harus ada bertemunya di kantor KPK dalam urusan bertemu untuk diperiksa. Dan yang meriksa juga bukan ketua KPK kan, bukan Pak Firly Bahuri dong, penyelidik, ya dong. Tapi ini ketemu sama ketua KPK-nya. Ini kan sesuatu yang wah heboh gitu ya. Oke. Kemudian apalagi nih yang heboh? Nah, di sini ada pengakuan dari Menteri Pertanian dan Polda Metro soal dugaan pemerasan pimpinan KPK serta bantahan Firly. Oke, mengenai foto tadi itu juga sudah dilaporkan ya oleh sejumlah orang lah gitu ya kepada Dewan Pengawas KPK yang belakangan sering dikritik tajinya kurang tajam gitu ya. Ini dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang sekaligus tidak beretika, juga saya nggak tahu ya apakah ada pasal di penegakan hukum yang dilanggar ya, karena ya secara aturan tidak boleh seorang terperiksa, tersangka, terdakwa atau apapun bertemu dengan penegak hukum bukan di kantornya. Misalnya bertamu ke rumahnya, atau penegak hukumnya bertamu ke rumah si terperiksa ini, atau bertemu di lapangan badminton seperti ini. Kalaupun mau bertemu ya bertemu di kantor KPK pada saat apa? Diperiksa. Ya dong. Tapi oke deh. Jadi di sini Republika memuat pengakuan dari Menteri Pertanian dan Polda Metro soal dugaan pemerasan. Iya, Polda Metro sudah memberikan keterangan pers ya. Apalagi Polda Metro kita ketahui Kapoldanya kan pernah berseteru dengan Firly. Maka, dugaan pemerasan ini sedang diselidiki, kira-kira begitu. Tapi Pak Firly dalam hal ini membantah. Kapan saya terima $1 miliar dari SYL? Ya, kira-kira begitu ya. Jadi di sini disebut Firly membantah telah menerima uang $1 miliar Singapura. Buset, 1 miliar aja besar, apalagi $1 miliar. Ya kita bilang $1 Singapura itu sekarang sih 11.400 sekian gitu ya, karena saya baru beli gitu ya. Kita bilang gampang lah 10.000. Jadi kalau 1 miliar ya itu 10 triliun itu. Oke deh, nggak tahu deh ya. Tapi di sini Pak Firly membantah. Oke, inilah yang lagi hot ya. Dalam beberapa hari ini, dalam minggu ini ya, Pak Mahfud MD dianggap turun kelas, jadi jubirnya KPK. Iya, dia komandan. Ya komandan penegakan hukum gitu ya, kan Menko. Kok jadi jubir gitu. KPK-nya membantah. Ya nggak tahu siapa yang bohong. Apakah Pak Mahfudnya, apakah KPK-nya, atau si medianya TV One News. Ya nantilah dalam waktu beberapa hari mendatang akan lebih terang benderang. Dan menariknya pada saat yang sama berhembus isu pemerasan terhadap Menteri Pertanian ini. Dan ditambah dengan viralnya foto Firly dan Menteri Pertanian SYL di lapangan bulu tangkis. Kemudian dilaporkannya Firly ke Polda Metro Jaya ya, yang disebut-sebut diduga memeras SYL. Oke? Jadi itu saja ya, menarik ya. Nah inilah warna-warni politik dan penegakan hukum di tahun-tahun politik ya. Ya sudah, kita nikmati saja ya. Mudah-mudahan minggu depan ada berita baru yang lebih mempercerah dan lebih terang benderang mengenai kasus ini. Oke? Pada saat yang sama kita sudah tahu Menteri Pertanian ini sudah mengundurkan diri ya, karena katanya Pak Surya Paloh bilang oke, mengundurkan diri saja gitu ya.
dengan tujuan supaya fokus di pemeriksaan KPK. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.